Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak sekalian jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam ini kita akan bahas tentang keutamaan as-sitru, fadlus sitri, keutamaan menutupi aib sama kaum muslimin ya. An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man satara mu'minan kana kaman ahya mau'udatan min qabriha. Dari Uqbah bin Amir semoga Allah meridhoinya berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang menutupi aib seorang mukmin, ya, kana kaman ahya mau'udatan min qabriha, maka seolah-olah ia menghidupkan ya orang yang mati dari kuburannya. Ya. Fi riwayatin dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhai keduanya berkata, An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man satara aurata akhihi al-muslim satarallahu auratahu yaumal qiyamah wa man kashafa aurata akhihi al-muslim kashafallahu auratahu hatta yafdahahu biha fi bait. Dari Abdullah bin Abbas semoga Allah meridhai keduanya berkata, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang satara menutupi ya aurat saudaranya yang muslim, ya, Allah akan menutupi auratnya nanti pada hari kiamat. Ya. Man satara aurat akhihi al-muslim satarallahu auratahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aurat saudaranya ya sama kaum muslimin, ya, satarallahu auratahu yaumal qiyamah. Allah akan menutupi auratnya nanti pada hari kiamat. Ya. Wa man kashafa aurat akhihi al-muslim kashafallahu auratahu hatta yafdahu fi baiti. Dan barang siapa yang kasyafa membuka, membeberkan ya aurat saudaranya yang muslim, Allah akan beberkan juga, tampakkan juga, buka auratnya nanti pada hari kiamat. Bahkan tidak hanya kiamat kata Nabi, kasyafallahu auratahu hatta yafdahu fiha fi baitiha. Allah akan tampakkan dia auratnya walaupun dia lakukan keburukan itu di dalam rumahnya. Jadi orang yang suka membeberkan kaum muslimin ya, maka Allah akan tampakkan aib dia walaupun dia amalkan di rumahnya sendiri, kata Nabi. Ini ancaman bagi orang-orang yang suka membeberkan aib bersama kaum muslimin. Karena kata Nabi, al-muslimu al-muslimi haram, ya, dammuhu wa maluhu wa iratuhu. Ya. Wa fi riwayatin dari Abi Hurairah semoga Allah meridhoinya berkata, ya, An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya, la yasturu 'abdan fid dunya
illa satrahullahu yaumal qiyamah. Kata Nabi, tidaklah seorang muslim, seorang hamba menutupi hamba yang lain, aib hamba yang lain di dunia, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya nanti pada hari kiamat. Lihat Imam Ahmad ketika ditanya mengenai seseorang yang melihat orang berbuat zina. Apa kata penanya kepada Imam? Apakah boleh saya melaporkan kepada aparat penegak hukum? Kata beliau, jangan. Jangan kamu laporkan. Nasihat juga lebih bisa. Tidak boleh dilaporkan. Itu afdal kita menutupinya. Kalau bisa kita menasihatinya. Nggak boleh dibeberkan. Kata seandainya kamu laporkan kepada aparat, yani Muhammad mereka tidak akan menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala, apalagi zaman sekarang. Maka boleh afdalnya kamu tutupi aib seorang itu. Maka Allah akan menutupi aib kamu pada hari kiamat. Wa fi riwayat ini juga mengatakan, man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aib nanti fid dunya wal akhirah. Fid dunya wal akhirah. Maka tidak boleh kita apapun aib seseorang itu nggak boleh kita beberkan. Contoh, seorang tidak sholat, aib bukan itu? Aib, dosa besar. Karena dosa besar, tarkus sholat merupakan dosa besar. Bahkan sepakat para ulama, dosa tidak sholat lebih gede daripada dosa membunuh, dosa berzina, dosa mencuri dan seterusnya. Itu seorang yang tidak sholat. Kalau kita beberkan aib di si fulan tidak pernah sholat, berarti kita beberkan aib dia, maka hukumnya haram, tidak boleh. Kenapa? Karena orang yang tidak sholat kita ceritakan kepada mereka, kepada orang lain, kira-kira nerima tidak? Si fulan nggak pernah sholat, diomongin di depan teman-teman kita. Kira-kira dikatakan menerima tidak mereka? Tidak akan menerima. Itu kata Nabi disebut dengan ghibah. Karena ghibah itu kata Nabi adalah zikruka ahaka bima yakrah. Si fulan tidak pernah sholat, ghibah. Nggak pernah ngaji juga ghibah. Nggak pernah berjamaah juga ghibah. Nggak pernah bergaul juga ghibah. Kenapa? Kata Nabi, ghibah itu ada zikruka akhaka bima yakrah. Kamu menceritakan saudaramu apa yang dia tidak sukainya. Orang nggak pernah bergaul, kita omongin nggak pernah bergaul, karena dia marah nggak? Senang nggak dikatakan demikian? Tidak kan? Itulah kata Nabi ghibah. Zikruka akhaka bima yakrah. Jadi ghibah itu tidak hanya sebatas dikatakan membeberkan aib, cacat, fisik, tidak. Tidak sholat, tidak mau berjamaah, tidak gaul, malas, dan seterusnya. Pokoknya apapun yang kita ceritakan, sebutkan tentang dia dan dia tidak suka, itulah namanya ghibah kata Rasulullah. Tidak hanya bentuk dikatakan aib fisik subhanallah. Maka kita itu sebenarnya sama kaum muslimin nggak boleh saling menjatuhkan, menutupi. Tapi kalau menasihati maka diperintahkan. Apa kata Allah? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajak, nasihati, itu perintah kita. Adapun ketika mereka tidak mau sholat, tidak mau berjamaah, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mereka yang berbuat dosa kita pun ikut dosa. Lebih baik kita mendoakan kebaikan untuk mereka. Ya Allah, berikan hidayah kepada dia supaya dia mau sholat, mau berjamaah. Kalau kita menyebarkan aib dia terus ngomong si fulan dia tidak pernah sholat, maka tambah tambah mangkel gitu ya. Orang ini kok ngeyel nggak pernah, nggak usah. Tapi teman doa kebaikan, semoga Allah berikan hidayah kepada dia, maka insya Allah hati menjadi tenang insya Allah. Apapun keburukan, apapun aib sama kaum muslimin, maka Nabi melarang untuk membiarkan. Jangankan aib orang lain, aib kita pun dilarang. Maka Nabi mengatakan tuba liman saghal aib an uyubin nas. Aibu an uyubin nas, kata Nabi. Beruntunglah orang yang sibuk memikirkan aibnya sendiri daripada memikirkan aib orang lain. Kita kadang-kadang sibuk dengan aib orang lain, kesalahan orang lain. Padahal diri pun banyak kesalahannya.
Maka memang tuba, beruntung. Beruntunglah orang yang sibuk dengan aibnya sendiri daripada menyibukkan aib orang lain. Ya. Kemudian dalam riwayat yang lain kata Rasulullah dari Abi Hurairah ya. Nabi bersabda ya, yubsiru kata Rasulullah ahadukum al-qadata fi 'aini akhihi wa yansa al-jid'a fi 'aini. Kata Nabi seorang dia dikatakan menunjuk ya, yubsir memperlihatkan ya, kotoran yang ada di mata saudaranya. Ya. Dan dia melupakan ya, jid'ah itu dikatakan pohon kurma ya, batang kurma yang ada di hadapan kedua matanya. Kalau bahasa Indonesia mungkin ya, kuman di seberang lautan kelihatan, bajah di bawah tidak kelihatan. Ini bahasa Indonesianya. Kata Nabi dalam bahasa hadis kata Rasulullah, yubsiru ahadukum al-qadata fi 'aini akhihi wa yansa al-jid'a fi 'ainihi, kata Nabi. Seseorang menunjukkan kotoran yang ada di hadapan mata saudaranya, tetapi dia melupakan pangkal kurma yang ada dikatakan kedua matanya. Itu kata pepatah Indonesia ya, kuman di seberang lautan dia kelihatan. Sementara gajah di pelupuk tidak kelihatan. Ini ternyata ini ada hadisnya. Cuma hanya beda, dikatakan beda istilahnya umpamanya aja gitu ya. Kalau Indonesia dikatakan kuman dengan gajah. Kalau Nabi kotoran dengan batang kurma. Tapi maknanya akan sama insyaallah ya. Bahkan Nabi juga mengatakan ya in idza qala rajulu halakan nasu fa wa ahlakahum. Apabila seseorang kata Nabi berkata kepada saudaranya, ya, ahlakan nas, celaka manusia, maka sungguh dia telah membuat mereka celaka. Ahlakahum, telah membinasakan mereka, mencelakai mereka. Maka tidak diperbolehkan ya. Kemudian dari Abi Barzah Al-Aslami, semoga Allah meridhinya, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syara man amana bilisani walam yadkhulil imanu qalbah la tagtabu al muslimina wala tattabi'u awratih fa innahu man ittaba'a awratihim ya yattabi'u Allahu awratah wa man ittaba'a Allahu awratahu yafdahu fi baitih. Dari Abi Barzah Al-Aslami, semoga Allah meridhinya, berkata, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ma'syara, hai segenap kaum muslimin, segenap manusia, ya masyarakat nas, ya masyarakat muslimin, man amana bilisani, katanya, barang siapa yang beriman dengan lisannya, walam yadkhulul imanu qalban, iman belum masuk ke dalam hatinya. Semua kala ya, ala la taghtabu al muslimin, janganlah kalian menggibah orang-orang muslim. Menggibah orang-orang muslim. Apa menggibah? Menyebutkan, menceritakan saudaranya apa yang dia sukai. Bukan di hadapannya, di hadapan orang lain. Kalau di hadapannya bukan gibah namanya, tapi mencela. Kamu tuh dikatakan hitam, itu mencela namanya. Tapi kalau di luar, di hadapan orang lain, si fulan itu orangnya ini, itu namanya gibah. Beda ya. Jadi kalau kita menyebutkan apa yang ia tidak sukai bukan di hadapannya, itu namanya gibah. Kalau di hadapan namanya itu mencela, bukan menggibah, tapi menjatuhkan kehormatan dia juga seperti itu ya. Mani mengatakan la tagtabu al muslimin, janganlah kalian menggibah orang-orang muslim. Apapun bentuk gibah tersebut ya. Wala tattabi'u awratihim, janganlah kalian mencari-cari kesalahan mereka. Ya, boleh mencari-cari itu. Memata-mata. Kata Nabi, wala tahassasu, wala tajassasu, wala tabaghadu, wala tahasadu, wa qunu ibadallahi ihsana. Kata Nabi, janganlah kalian saling memata-matai, mencari-cari kesalahan orang lain, saling dengki, saling benci. Jadilah hamba Allah saling bersaudara, kata Rasulullah. Bukan saling memata-matai kaum muslimin. Maka wala tattabi'u awratihim, janganlah kalian mencari-cari kesalahan mereka, aib mereka. Enggak boleh itu. Ya. Kemudian Nabi wa innahu
manittaba auratihim. Ya. Yattabi'allahu auratah. Barang siapa yang mencari-cari kesalahan orang muslim, ya, Allah akan cari kesalahan dia juga, auratnya, aib dia. Barang siapa yang Allah cari auratnya, kesalahannya, aibnya, Allah akan beberkan kesalahan dia walaupun diamalkan di rumahnya sendiri. Tidak ada seorang pun yang dia melakukan keburukan, kejahatan, kemaksiatan. Ya. Kalau dia suka mencari-cari aib orang lain, Allah akan beberkan aib dia. Alhamdulillah ya. Ini al-jazaa bin jinsil amal. Ini kata Rasulullah SAW, ini ancaman dari orang-orang yang suka mencari aib-aib kesalahan saudara kaum muslimin ya. Kemudian ya, dari Abi Hurairah juga ia berkata, kalau Rasulullah SAW ya, la yasturullahu ala 'abdin fid dunya illa satarahullahu yaumal qiyamah. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menutupi hambanya di dunia ini kecuali Allah pun akan menutupinya nanti pada hari kiamat. Artinya apa? Seseorang berbuat dosa, berbuat maksiat, ketika dia berbuat maksiat tidak ada seorang pun yang tahu tentang kemaksiatan dia. Berarti Allah telah menutupi aib dia. Maka Allah pun akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Lihat, la yasturullahu ala 'abdin fid dunya illa satarahullahu yaumal qiyamah. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menutupi aib hambanya di dunia ini kecuali Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Di dunia Allah tutupi, apalagi nanti di akhirat. Kalau kita suka menutupi aib orang lain, tapi kalau kita suka membeberkan aib, maka Allah pun akan membeberkan aib orang tersebut ya. Wa fi riwayatin ya, dari Abi Hurairah ya, qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul kullu ummati mu'afatun ilal mujahirin wa innal mujahiri wa minal ijhar ay ya'mal al-'abdu bil laili 'amalan summa yusbihu qad satarahu Allah fayaqul ya fulan qad 'amiltu al-barihah kada wa kada wa qad bata yasturuhu rabbuh fayabitu yasturuhu rabbuh fayusbihu yakshifu sitra Allah Subhanahu wa taala. Dari Abi Hurairah semoga meridhoinya berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap umatku mu'afah, dimaafkan. Ketika mereka berbuat satu kesalahan, dimaafkan. Illa al-mujahir, kecuali orang-orang yang mujahir, mujahirin. Awas, bukan muhajirin ya. Ada muhajirin, ada mujahirin. Kalau muhajirin orang-orang yang hijrah, ya, namanya muhajir. Kalau mujahir orang-orang yang dikatakan menampakkan, menjaharkan, ya, menceritakan keburukan dia. Ya. Kata Nabi apa? Setiap umatku dia dimaafkan, mu'afatun. Illa al-mujahir, kecuali orang-orang yang mujahir. Ya. Bukan muhaj beda jim dengan hayat. Summa qala wa inna minal ijhar, dan kata sesungguhnya termasuk ijhar. Ijhar itu adalah kata Nabi ayya'malal 'abdu bil laili amalan, seorang hamba melakukan suatu maksiat di malam hari. Ya. Kemudian di pagi hari Allah telah menutupi, dikatakan aib dia, kemaksiatan dia. Kemudian dia pun mengucapkan ya fulan qad amilatu barihah kada wa kada, ya fulan semalam saya telah melakukan ini dan itu. Bercerita kepada teman-temannya. Apa kata Nabi? Qad baita yassuruhu rabbuh wa yabitu yasur rabbuh, sungguh dia dikata di malam hari Allah tutupi aib dia. Dia malam bertidur pun Allah tutup aib dia. Ya. Namun di pagi hari dia membuka penutup Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Sekarang banyak begitu ya. Jadi banyak orang berbuat maksiat, kemudian kemaksiatannya dibeberkan ke masyarakat. Ya. Melalui dikatakan apa namanya internet atau yang lainnya, ya kan? Dia berbuat maksiat, tidak ada yang tahu dia berbuat maksiat kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang berbuat maksiat yang tidak ada yang tahu dia berbuat maksiat, artinya Allah telah menutupi aib dia. Ya. Cuma kata Rasulullah, di pagi hari dia cerita. Atau dia berbuat maksiat, tidak ada yang tahu dia beberkan di internet. Ya. Di media apa namanya? Subhanallah. Itu masih kita kan mujahir. Itulah katanya Allah yang tidak Allah memaafkan. Kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala dikatakan orang membeberkan aibnya sendiri, Allah tidak maafkan, bagaimana dengan aib orang lain? Yang Nabi mengatakan, ya, apa kata Rasulullah? Ad-dulmu salata, kata Nabi. Dosa itu ada 3 macam. Ya. Dosa yang Allah ampuni, ya. Dosa yang tidak Allah ampuni, dosa yang tidak Allah tinggalkan. Ini, kita dosa ini. Dosa yang Allah ampuni, dosa antara manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala selain kesyirikan, kufuran. Contohnya apa? Ya. Tidak sholat, tidak puasa, tidak ngaji, tidak haji, tidak zakat, itu dosa antara dia dan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka kata Nabi, Allah akan mengampuni itu. Ismun ya tulbun yaghfirullah. Tapi kata Allah yang Allah kehendaki. Bukankah Nabi mengatakan, ya, kata Nabi nanti, ya, akan ada seorang dari umatku dipanggil di seluruh makhluk pada hari kiamat, kata Rasulullah. Kemudian akan diberikan kepada dia catatan amal keburukan dia. Sejumlah 99 gulungan, kata Rasulullah. Ya. Satu gulungan, kata Nabi menjelaskannya, panjangnya sejauh mata memandang. Berapa kilo itu? Itu catatan buruk dosa dia, kata Nabi. Saya ulang lagi, kata Rasulullah, akan ada salah satu dari umatku, seorang dari umatku, ya, dipanggil di hadapan seluruh makhluk, kata Rasulullah. Kemudian diberikan kepada dia catatan amal keburukan dia sebanyak 99 sijil gulungan. Ya. Setiap sijil, kata Nabi, panjangnya sejauh mata memandang. Lebarnya wallahu a'lam bishawab. Nabi tidak menjelaskan. Ya. Kata Nabi, kata Allah kepada orang tadi, apakah kamu mengingkari perbuatan kamu ini? Ya. Kata dia, tidak ya Allah. Itulah perbuatan dosa saya. Ya. Kata Allah, apakah kamu punya kebaikan? Tidak ya Allah, aku tidak punya kebaikan. Ya. Kata orang tadi. Ya. Kata Allah, di sisiku kau punya kebaikan. Apa katanya? Kemudian dikeluarkanlah sari kertas. Ya. Yang betul kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Kata orang tadi, ya Allah, apalah artinya secara kertas ini? Jika dibandingkan dengan dosaku sebanyak 99 sijil, satu jilnya sejauh mata memandang panjangnya itu. Kata Allah, coba timbang. Ketika timbang, kata Rasul, ternyata berat kalimat la ilaha illallah. Itu contoh ya. Jadi dosa yang Allah ampuni. Ya. Hanya dia memiliki tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah selamatkan dia dari api neraka. Allah menghendaki. La yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Nabi, dosa itu ada dosa yang Allah ampuni, dosa yang tidak Allah ampuni, dosa yang tidak Allah tinggalkan. Dosa yang Allah ampuni, dosa antara manusia dengan Allah selain kufur dan syirik. Ya. Dosa yang tidak Allah ampuni, dosa syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Kapan? Apabila mereka mati dalam keadaan syirik. Ya, berbuat syirik, kesyirikan. Tetapi kalau dia taubat kepada Allah sebelum wafat, maka Allah menerima taubatnya. Ya. Maka kita itu tidak boleh, ya, mengecap kepada siapapun manusia yang masih hidup bahwa dia ahlu neraka, enggak boleh. Ya. Sekarang dia kafir, dia kafir, dia musuh Islam, enggak boleh dia pasti neraka, enggak boleh. Lihat dalam surah Al-Imran, kata Allah, ketika Rasulullah melaknat 3 tokoh Quraisy, ya,
yang menganiaya sahabat, Allah melaknat mereka. 3 orang. Dia sebutkan namanya. Apa kata Allah ya? Laisa laka ya minal amri syai'. Itu bukan urusan ya Muhammad, kata Allah. Dalam surah Al-Imran kalau salah ya. Jadi Allah tegur ketika Nabi melaknat perorangan. Ya. Maka Allah menegur, laisa laka minal amri syai'. Itu bukan urusan ya Muhammad, apakah mereka bertobat atau tidak? Itu bukan urusanmu. Dan ternyata 3 tokoh ini akhirnya masuk Islam. Bukan kekalahan Nabi dan para sahabatnya ketika perang Uhud siapa yang mengalahkan? Khalid bin Walid. Tapi akhirnya apa? Menjadi panglima perang kaum muslimin. Maka tidak boleh kita mengatakan apa dari ahlul haq, tidak boleh itu. Kalau di masjid, contohnya gini, mungkin ada tokoh apa namanya orang di dunia ini yang paling benci terhadap Islam tapi dia masih hidup. Enggak boleh, semoga Allah melaknat dia, enggak boleh itu. Tapi kalau laknatullah 'alal kafirin maka boleh. Karena siapa dia katakan umum, tidak perorangan, tapi maka tidak diperbolehkan. Apalah kita perlu mengatakan boleh jadi dia sekarang dia kufur, mungkin besok bulan depan dia menjadi muslim hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Atau tahun depan atau ketika dia menjelang kematian dia dalam keadaan Islam. Kita tidak tahu. Kita kewajiban kita adalah apa namanya? Mendoakan. Ya Allah beri hidayah mereka. Gak boleh kita apa namanya? Melaknat secara perorangannya ya. Tapi kalau secara umum ya, Allah semoga umat orang Yahudi gitu ya. Umum ke siapa? Maka tidak terlarang. Sebuah umat mereka yang apa namanya berbuat kepada kaum muslimin secara umum maka tidak terlarang. Tapi kalau mentain ya, sebutkan nama per orang maka tidak diperbolehkan. Walaupun dikatakan orang-orang dikatakan kafir. Ya. Adapun kalau dia mati dalam keadaan kufur maka dia pasti neraka. Kalau dia mati dalam keadaan kufur, kalau dia mati ya seperti Fir'aun, Allah abarkan dalam Al-Quran. Gitu. Kemudian yang ketiga kata Nabi, dosa yang tidak Allah tinggalkan. Dosa yang tidak Allah tinggalkan. Apa itu? Dosa antara manusia dengan manusia. Kapan? Apabila dia meninggal dunia sebelum minta maaf kepada yang dia dolimi. Sekecil apapun kata Rasulullah. Bukan karena dia mengatakan ya. Kata Nabi, nanti apa namanya akan tegakkan apa namanya kisos ya, pada hari kiamat ya, antara makhluk dengan makhluk. Sampai kata Rasulullah, seekor kambing yang di dunia dulu menanduk kambing yang tidak bertanduk, kata Rasulullah, maka nanti Allah akan beri kesempatan untuk menanduk kambing yang bertanduk tadi nanti di akhirat. Itu kambing ya. Bagaimana dengan manusia? Maka lihat kata Nabi mengenai tahukah kalian kata Rasulullah orang-orang yang muflis yang bangkrut itu ya taulah kata Rasulullah. Kata sahabat orang yang bangkrut orang yang tidak punya apa-apa. Kata Nabi bukan. Orang yang bangkrut orangnya itu akan bawa ketika meninggal dunia dia bawa pahala sholat, banyak pahala sholatnya. Pahala zakat, pahala banyak pahala dia. Tetapi kata Nabi ketika dia hidup sering mendolimi orang. Ya. Syatama hada, wa daraba hada, wa khadafa hada, wa khadama hada. Semua orang pernah didolimi itu datang nuntut balas, nuntut. Ya. Di sana enggak ada dirham, enggak ada tempel, enggak ada, tapi kebaikan itu keburukan. Apa kata Rasulullah? Maka diambillah kebaikan dia diberi kepada orang yang pernah dia dolimi. Sampai habis kata pahala dia, ya, sementara yang dolimi masih banyak. Diambillah keburukan mereka kepada itu kan orang yang bangkrut pada hari kiamat. Itu kata Rasulullah, dosa yang tidak Allah tinggalkan sekecil apapun ya, akan diberikan hukuman kalau dikatakan tidak minta maaf kepada sebelum kita meninggal dunia. Makanya mengatakan bilang siapa yang punya pernah berbuat dolim kepada sesama kaum muslimin hendak minta dihalalkan sebelum tidak ada manfaatnya harta dan dirham pada waktu itu pada hari kiamat ya. Maka dikatakan kalaulah dikatakan apa namanya membebarkan aib sendiri, Allah tidak memaafkan apalagi aib orang lain. Ya, akan diberikan hukuman pada hari kiamat ya. Seperti apa? Seperti orang yang dikatakan kecurian, kemalingan. Ya. Nanti pada hari kiamat akan datang itu.
Cuman bukan bentuk dikatakan motor, bukan bentuk uang tidak, tapi berbentuk pahala. Pahala dia diberikan kepada kita atau kita dosanya ambil oleh untuk dia. Ya. Maka tidak ada yang buruk bagi orang Islam itu. Kata Nabi apa? Ajaban. Dia ambil muslim inna amrahu kullahu khair, kata Rasulullah. Sangat menakjubkan kata Nabi. Seluruh urusan orang muslim punya baik, tidak ada yang buruk kata Rasulullah. Ya. Apabila mendapatkan kebaikan dia bersyukur maka baik bagi dia. Jika musibah maka sabar maka juga baik bagi dia. Jadi enggak ada yang buruk. Orang muslim itu kata urusan semuanya dikatakan baik ya. Ditipu ya, ditipu itu sebenarnya yang kasihan siapa? Yang menipu kan, bukan yang ditipu. Ya. Mungkin secara kasat mata mungkin kasihan yang ditipu gitu ya. Uangnya habis-habisan. Sebenarnya yang menipu yang kasihan. Ya. Maka ketika kita ada orang berbuat maksiat, kita nasihati. Kalau kita kasih kepada mereka, maka bukan cara mencela, gitu ya. Tapi dengan cara menasihati mereka, supaya mereka meninggalkan maksiat. Bukan dengan cara menyebarkan aib mereka, nasihati. Ya. Kalau kita sayang kepada mereka, ya nasihati mereka. Enggak boleh ajak sholat. Itu artinya sayang kepada mereka. Ya. Bukan menceritakan keburukan mereka. Ya. Dan kemudian mengenai keutamaan as-sumtu ya. Kata Nabi apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir maka berkatalah dengan kata-kata yang baik atau diam. Ya. Fi riwayatin ya, rahimallahu 'abdan qala fa ghanima aw sakata fasalima. Nabi, semoga Allah merahmati seorang hamba. Apabila dia berkata, dia beruntung. Apabila dia diam, dia selamat. Itu sahih. Ya. Kata Nabi, ya, rahimallah, semoga Allah merahmati seorang hamba. Ya. Qala ghanima, ya, au sakata fasalima. Semoga Allah merahmati seorang hamba apabila dia berkata, dia beruntung. Apabila dia diam, dia selamat. Artinya perkataan yang mengambil yang ada manfaatnya, maka dia beruntung dalam perkataan itu. Atau dia diam, maka selamat. Selamat dari apa? Dari dosa. Ya, apakah dia yang dikatakan selamat atau dikatakan orang selamat dari gunjingan dia? Ya. Bahkan Nabi juga mengatakan ya kulu khairan tagnamu ya, waskutu anisyari taslamu. Berkata kata Nabi dengan kata-kata yang baik maka kalian akan beruntung, atau diamlah kalian dari keburukan maka kamu juga akan selamat. Waqala man somate naja. Barang siapa yang diam maka dia akan selamat. Ya. Maka dari simak qala qultu li Jabir bin Samurah. Ya. Akunta tujalisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am. Fakana tawilus sumti wa qalilul ad-dhahik. Wa kana ashabuhu yadhkuruna indahu asy-sy'ara wa sya'a min umurihim fayadhakuna farubbama tabassama. Dari Simak, semoga Allah meridhinya, berkata, aku pernah bertanya kepada Jabir bin Samurah, apakah Anda ya dulu sering duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Berarti dia bukan seorang sahabat, seorang tabi'in. Kata Simak kepada Jabir bin Samurah, akunta tujalisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah Anda dulu duduk bersama Rasulullah, sering duduk bersama Rasulullah? Apa jawaban dikatakan Jabir bin Samurah? Naam. Iya, sering, ya. Wa kana, kata beliau, fa kana tawilus sumti wa qalilud dhahik. Dan Nabi itu banyak diam dan sedikit berbicara, sedikit tertawa. Ini Nabi itu kalau duduk bersama sahabat, ya. Qalilus sumti, tawilus sumti, banyak diamnya, ya, dan sedikit tertawanya, itu Nabi. Kata Jabir bin Samurah, ya. Wa kana, dan para sahabatnya, kata beliau, ya, yadkuruna indahu syi'ra, menyebutkan di si Rasulullah tentang syair, tentang sesuatu yang lainnya,
Mereka dikatakan tertawa para sahabat, namun Nabi hanya tersenyum. Ya, baik tersenyum bukan tertawa. Ya. Bukan berarti boleh tertawa ya boleh. Cuma kata Rasulullah, akilu ad-dhahik. Ya, kurangnya tertawa. Fainakas kata dhahik itu qalb kata Nabi. Karena banyak tertawa mematikan hati. Ya. Sehingga ketika Rasulullah ditanya oleh Uqbah bin Amir tentang bagaimana cara selamat, ya. Kaifan najat wa mana itu Rasulullah, apa itu sahabat dia Rasulullah qala ya amsik alaika lisanak, jaga lidah. Banyak tinggal di rumah dan tangisilah kesalahan. Itu wasiat kepada Uqbah bin Amir, ya. Amsik alaika lisanak, jaga lidahmu. Ya. Usahakan banyak tinggal di rumah. Dan tangisilah kesalahan. Itu wasiat Nabi kepada Uqbah bin Amir. Ya. Tip, ada yang tanyakan? Nah. Jadi ghibah itu kepada saudaramu. Artinya kepada orang-orang kafir, ya kita juga tidak boleh. Cuman kafir itu adalah apa kafir itu? Dosa besar bukan? Udah cukup, mereka udah memang orang kafir, kita gak usah ngomongin, gitu ya. Apa jadi apa ada cerai, ada aib yang lain gue sedih kan udah kafir jelas. Iya. Udah ngomong kafir udah dikatakan udah aib yang besar gitu ya. Makanya gak usah apa namanya bicarakan juga mereka ngapain gitu. Ya, ngapain membicarakan keburukan mereka, jadi mereka kafir gitu, seperti itu. Adapun mengenai apa namanya dosa kepada orang yang telah meninggal, kita mungkin dulu pernah berbuat dosa, doakan kebaikan ya, untuk mereka. Ya. Mungkin kita belum sempat apa namanya minta maaf kepada dia, ya kita doa kepada mereka. Ya. Semoga Allah pun mengampuni, kita juga mengampuni dosa mereka. Bagaimana dengan ghibah? Kata para ulama, ghibah itu karena kita membicarakan aib dia di hadapan orang lain. Maka pujilah dikatakan dia di hadapan orang lain pula. Dulu kita dikatakan menjelek-jelekan si fulan di hadapan orang lain. Kata para ulama contohnya begini. Apabila ada seorang khatib dikatakan mencela perorangan di hadapan mimbar Jumat. Kemudian dia taubat kepada Allah, ya, maka pujilah apa namanya di hadapan mimbar juga. Dulu dia mencela si fulan dia ada di atas mimbar. Begini gitu ya. Maka taubatnya kata ulama lah, pujilah dia di atas mimbar juga. Ya. Dulu dia menjatuhkan kehormatan dia, sekarang dia harus diangkat kehormatan dia. Itu cara taubatnya orang yang berbuat ghibah. Ya. Dia mencela si fulan. Ya. Hati-hati. Maka kata Syasimin dalam kitabnya dikatakan Syarah Riyadhus Shalihin, ya. Apabila seorang rakyat menggibahi pemimpinnya, beruntung pemimpin itu. Habis dosa dia diomongi oleh rakyatnya. Pemimpin berbuat dosa, seluruh masyarakat membicarakan keburukan dia. Apa kata beliau? Habislah keburukan dosa dia itu. Pindah ke rakyatnya. Untung dia. Maka jangan sampai mereka berbuat dosa kita ikut-ikutan dosa. Apa solusinya? Doakan kebaikan, udah beres. Ya, selamat kita, ya. Selamat gitu ya. Jangan sampai kita apa namanya ketika mereka berbuat dosa, kita juga apa namanya ikut dapatkan dosa. Justru mereka beruntung. 1000 orang menggibahi dia, mencela dia, maka habislah dosa dia. Pindah ke kita gitu ya. Ya. Maka dikatakan seperti Islam kan melarang yang namanya demo kan haram dari Islam kan. Awas. Pemerintah membolehkan demo. Benar gak?
Tapi Islam melarang. Mana yang kita dulukan? Islam atau pemerintah? Ya Islam. Kenapa? Karena yang namanya demo itu adalah tempat mencela, mencaci, menjatuhkan kehormatan pemerintah. Walaupun dikatakan demonstrasi, dikatakan jadi pemerintah, karena memang apa namanya konsekuensi demokrasi, pasti ada demonstrasi. Ya. Pemerintah membolehkan dengan syarat-syarat tertentu, kayak harus lapor, boleh. Tapi isinya bagaimana isinya? Boleh nggak? Ya. Kan mencela, mencaci, menjatuhkan. Maka walau pemerintah membolehkan, Islam melarang, mengharamkan demonstrasi. Awas. Yang kita ambil siapa? Islam atau pemerintah kita? Kata Nabi, la ta'ata li makhluqin li ma'syiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dan rangka maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan pemerintah bukan memanjurkan, bukan. Hanya membolehkan aja. Lebih senang kalau nggak didemo kan? Atau senang didemo gitu pemerintah? Lebih senang nggak didemo, hanya membolehkan. Kan itu konsekuensi demokrasi. Pasti ada demonstrasi. Tapi Islam malah demonstrasi. Kenapa? Dadang untuk mencela, mencaci, menjatuhkan, juga merusak. Maka tidak boleh dalam Islam namanya demonstrasi. Karena banyak kerusakannya. Hati-hati ya. 1000 orang dia kita pimpin itu. Hati-hati itu. Bila habis ya dosa kita sebanyak dosa itu kita mengajak orang. Maka jangan sampai kita mengajak orang untuk demo. Hati-hati. Karena kalau kita ngajak mereka seperti kita mengajak kepada dolalah. Kesesatan gitu. Man sana sunatan fil Islam sunatan sayyah itu. Sunnah yang buruk. Maka tidak diperbolehkan ya. Nah. Ya. Sekarang ini kan banyak pemerintah membebankan ke rakyat, contohnya pajak dinaikkan supaya utang. Nah, utang sendiri itu nanti bebannya ke rakyat apa ke pemerintah sendiri? Itu mereka, itu urusan mereka, bukan urusan kita. Kita gak usah ikut-ikutan. Maka kalau dia apa namanya, bagaimana itu urusan mereka, kenapa kita harus ngurusin mereka? Mereka bertanggung jawab. Lebih baik kita ngurusi utang kita. Ngurusi utang pemerintah. Oh, kita banyak utang ke orang tangga kita. Urusi utang kita dulu. Yang ngurusi utang pemerintah. Karena makanya tidak mungkin ya. Dan tidak mungkin kita berdosa karena sebab mereka tidak. Karena Allah tidak seorang tidak akan mendapatkan dosa, akan berdosa orang, perbuatan orang tidak mungkin. La tajru wa bijra ukhra. Tidak mungkin ya. Jadi kita tidak berdosa, itu urusan mereka dengan Allah. Bukan Nabi mengatakan, barang siapa yang menjadi penguasa kata Rasulullah, ma min 'abdin yasra'i lahu ra'ayatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghasyun li ra'ayat illa haramallahu alaihi jannah. Tidaklah seorang hamba menjadi pemimpin satu masyarakat. Ketika dia jadi pemimpin, dia berkhianat dengan masyarakatnya. Kemudian mati, wa mata yawma yamutu. Ketika dia masih berkhianat terhadap rakyatnya, maka Allah haramkan hati di neraka surga itu. Ancamannya sangat besar bagi mereka. Kalau mereka berkhianat terhadap rakyatnya. Illa haramallahu alaihi jannah. Kecuali Allah haramkan atas dia surga itu. Orang jadi pemimpin berkhianat terhadap rakyatnya, gulul. Maka kita enak-enakannya kita kita sibuk-sibuk. Gak usah mikirin utang negara, utang kita aja kita pikirin. Utang negara. Insya Allah lah kita tidak akan berdosa karena sebab mereka utang terhadap negara yang lain. Wallahu a'lam bishawab. 6. Ya, itulah yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat ya. Ya, kita akhiri subhanallah, tuh balik. 6.